Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Andin dan Ibu Budi. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Ayatin. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas Bu? Ya terdengar Bu. Oke, saya lanjut ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana saya di sini akan melihat dan menilai praktik coaching antara Bu Andin dan Bu Budi. Di mana Bu Andin sebagai coach dan Bu Budi sebagai coaching. Saya sebagai observer atau pengamat. Praktik coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum praktik coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Ibu Andin sebagai coach. Halo Bu Andin, masih mendengar suara saya? Oke. Masih. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Aizatin sebagai observer dalam kegiatan coaching hari ini. Kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan, di mana saya dapat menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Baik Bu Andin, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Ibu Andin akan laksanakan? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi pada coaching, di mana coaching akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bu Andin. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan diri proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Baik, itulah tadi pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal coaching hari ini. Selanjutnya silakan Ibu Andin dan Ibu Budi melaksanakan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Andin. Pagi Bu. Begini Bu Andin, saya mengganggu tidak ada waktu tidak Bu Andin hari ini? Ada waktu Bu. Gini Bu Andin, bolehkah saya minta waktunya sebentar ya? Saya mau bercerita tentang yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi pengawas. Boleh Bu Budi. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Gini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya.
ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada, walaupun tidak menggunakan buku teks. Kelihatannya pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Budi tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai, Bu. Lalu, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar menurut saya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran, terus YouTube, artikel juga sebagai sumber belajar mengajar saya, Bu. Lalu, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Karena semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Bu Budi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas, Bu. Yang kedua, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak yang berkepanjangan, Bu. Apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Apa komitmen terhadap rencana Ibu tadi? Begini, itu termasuk komitmen saya, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya nantinya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu Budi, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Andin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sangat excellent sekali percakapan antara Bu Andin dan Bu Budi, antara Coach dan Boji. Dan alhamdulillah tahapan-tahapan coaching pada pagi hari ini sudah tercapai semua, yaitu yang pertama
sudah sesuai dengan alur tirta. Pertama, tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Alur tirta yang ketiga yaitu rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini sangat bagus sekali. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia. Demikianlah, semoga proses coaching ini bisa diimplementasikan oleh Bu Budi di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Saya sebagai observer mohon maaf atas segala kehilafan yang saya sengaja maupun tidak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.